Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas unsur-unsur golongan 17 atau unsur golongan halogen. Kelimpahan unsur golongan 17 sebagian besar ditemukan di alam dalam bentuk mineral bumi dan air laut, serta disintesis dalam laboratorium. Fluorin terkandung dalam beberapa mineral yaitu fluorid, fluoroapatit, dan sirolit. Klorin terkandung dalam garam laut, mineral halit, dan mirabilit. Bromin terkandung dalam kolamrin dalam bentuk ion Br-. Iodin terkandung dalam mineral lautarit dan diazetit. Astatin merupakan unsur yang langka dan diperoleh dari peluruhan neptunium. Sedangkan tenesin merupakan unsur buatan yang diperoleh dari reaksi fusi dengan penembakan atom kalsium 48 ke atom berkelium 249. Sifat unsur-unsur golongan 17 secara bentuk. Unsur golongan 17 adalah golongan yang memiliki 3 bentuk wujud. Yang pertama adalah bentuk gas, yaitu fluorin dan klorin, bentuk cair yaitu bromin, dan bentuk padat iodin, astatin, dan tenesin. Secara bentuk molekul seluruhnya berbentuk diatomik kecuali astatin. Untuk titik lebur dan titik didih, dari fluorin ke tenesin terjadi peningkatan nilai titik lebur dan titik didih secara berurutan. Untuk reaksi golongan 17, reaksi dengan logam akan membentuk logam halida, reaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida kecuali untuk fluorin yang menghasilkan senyawa fluorida, dan reaksi dengan hidrogen akan membentuk asam halida. Halogen dapat digunakan sebagai agen pengoksidasi, sedangkan ion halidanya digunakan sebagai agen pereduksi. Kegunaan unsur-unsur golongan 17, fluorin terkandung dalam pasta gigi, digunakan juga sebagai gas pendingin dan sebagai bahan pembentuk polimer teflon. Klorin digunakan sebagai pemutih atau bleaching, kemudian digunakan sebagai bahan untuk polimer PVC dan digunakan juga sebagai senjata kimia pada Perang Dunia. Bromin digunakan sebagai bahan tahan api, kemudian digunakan juga sebagai pestisida dan kegunaan lainnya dalam farmakologi. Namun penggunaannya sebagai pestisida dan farmakologi saat ini sudah mulai dikurangi. Iodin digunakan sebagai desinfektan, kemudian digunakan juga dalam analisis kimia, khususnya dalam metode iodometri dan iodimetri. Astatin digunakan sebagai bahan untuk radio atau kemoterapi, kemudian digunakan juga dalam penelitian radioaktif. Sedangkan tenesin digunakan dalam penelitian radioaktif. Pembuatan unsur-unsur golongan 17, fluorin dapat diperoleh dari reaksi endotermik fluorid. Klorin dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan MgCl2 atau yang disebut dengan cell down. Bromin dapat diperoleh dari pertukaran halogen, yaitu dengan oksidasi menggunakan unsur klorin. Iodin dapat diperoleh dari ekstraksi Kalitze. Astatin dapat diperoleh dari reaksi fusi, yaitu dengan menembakkan partikel alfa kepada atom bismut 209. Sedangkan tenesin dapat diperoleh dari reaksi fusi dengan penembakan atom kalsium 48 kepada atom berkelium 249. Pengujian atau identifikasi unsur-unsur golongan 17 umumnya dapat diidentifikasi dengan diteteskan atau dimasukkan ke dalam air, di mana fluorin akan berwarna kuning muda, klorin berwarna hijau muda, bromin berwarna coklat kemerahan, dan iodin berwarna coklat. Sedangkan untuk astatin dan tenesin diidentifikasi dengan melakukan pengukuran emisi cahaya. Beberapa fakta unik dari unsur golongan 17.
Unsur golongan 17 disebut dengan halogen, diambil dari kata hals yang artinya adalah garam, karena unsur-unsur golongan 17 membentuk garam saat bereaksi dengan banyak jenis logam. Fluorin merupakan unsur yang paling elektronegatif di dalam tabel periodik unsur dengan skala keelektronegatifan adalah 4 dalam skala Pauling. Klorin merupakan unsur dengan afinitas elektron terbesar. Meskipun posisinya berada di bawah fluorin, namun ternyata untuk afinitas elektron yang paling besar dimiliki oleh klorin. Bromin merupakan salah satu unsur yang pada suhu ruang berbentuk cair selain unsur aksa. Iodin merupakan salah satu unsur yang esensial bagi tubuh. Kekurangan iodin biasanya dapat menyebabkan penyakit gondok. Sedangkan astatin yang cukup langka diperkirakan hanya tersedia sebanyak 1 gram di kerak bumi. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.